yang ada di sebelah Yuda sama Dante. Ini bukan pertama kalinya Dante itu dicoba ditenggelamkan. Gue tahu lo nggak sengaja. Itu 2 kali mungkin nggak sengaja. Tapi kalau 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 12 kali menurut kepolisian, apakah itu tidak sengaja, Mas? Itu memang kita rencana mau renang bareng bersama anaknya beliau juga. Kok bisa dipanggil beliau gitu? Kok Mbak Tamara masih berharap bahwa bukan Yuda pelakunya? Atau... Dan Dante itu deket banget sama beliau. Beliau! Saya manggil beliau loh. Kita aja manggilnya si bedebah bangsat iblis gitu. Terungkap fakta-fakta terbaru kasus Dante. Dari ekspresi Tamara yang mencurigakan, sampai keterangannya dan serta anak di sebelah Dante itu ternyata adalah anak Yuda. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih update tentang kasus Dante. Ternyata ada banyak banget petunjuk serta fakta terbaru dari kasus ini. Nah, jadi banyak banget kecurigaan netizen terhadap wawancaranya Tamara ya gitu. Apakah Tamara ini tahu sebenarnya siapa pelakunya atau enggak gitu. Lalu ternyata ada dari video-video CCTV yang beredar kemarin kita udah bahas. Nah, ada satu lagi anak kecil. Nah, siapa anak kecil ini? Kita lihat video setelah Dante ditenggelamkan ya. Dari kita lihat Yuda ini, kalian lihat si bedebah Yuda ini. Nah, dia mengangkat Dante ke atas. Angkat Dante ke atas. Nah, dia melakukan CPR. Ini nggak tahu ya, karena nggak terlalu kelihatan jelas. Mungkin dia melakukan CPR atau napas buatan atau mengecek Dante dalam keadaan hidup atau enggak. Nah, setelah ini dia melihat ke arah kiri. Nah, dia seperti melihat ke arah anak kecil berbaju pink ini yang ada di sebelah Yuda sama Dante. Nah, orang yang penasaran, siapa anak kecil di sebelah Yuda dan Dante ini? Dari tayangan Mama Tamara yang ini, perempuan yang ada di kolam renang itu anaknya. Ternyata benar, anak ini adalah anak Yuda. Sobat Let's Go juga mengatakan seperti itu ya. Dia tanya ini dari Mbak Sari Widya ya, itu dia bilang, di sebelahnya siapa ya? Anak cewek itu apa anaknya si pacar si Tamara? Iya. Dan ini udah dikonfirmasi sama Tamara ya. Lihat anak jatuh aja mewek gitu. Apalagi kalau lihat kayak gini gitu. Nah, ini kan dari sesama wanita sudah bisa merasakan perasaan yang sama. Kan ini ada tayangan satu video yang bikin kita tambah curiga ya. Pada saat itu, kronologi kejadian, betul Mbak Tamara menitipkan kepada kekasih Mbak Tamara yang akhirnya menjadi tersangka saat ini. Mbak Tamara yang akhirnya menjadi tersangka saat ini. Betul, karena hari itu memang kita rencana mau renang bareng bersama anaknya beliau juga gitu. Nah, jadi betul kita mau renang bareng sama anaknya beliau. Kok bisa dipanggil beliau gitu? Kok bisa beliau itu kan orang yang dihormati? Kok Mbak Tamara masih menghormati beliau? Harusnya kita memang rencana berenang sama si bangsat ini juga nih gitu. Pertanyaan kita ya, Mbak Tamara nih masih nggak yakin bahwa si Yuda ini pelakunya. Apa Mbak Tamara masih berharap bahwa bukan Yuda pelakunya atau Dante ini meninggal memang karena tenggelam gitu? Mungkin nggak tahu, mungkin Mbak Tamara salah pilih kata atau memang panikan gitu atau memang sopan aja orangnya Mbak Tamara ya. Tapi untuk seorang yang membunuh anaknya dia mengucapkan kata beliau gitu. Ini sih bikin netizen tambah curiga dan kesel ya. Ini kok bisa masih manggil beliau loh? Kita aja manggilnya si bedebah bangsat iblis gitu. Selama ini hubungan almarhum dengan pelaku ini seperti apa, Mbak Tamara? Hubungannya baik-baik aja gitu, makanya saya nggak nyangka sih. Hubungannya sangat baik dan Dante itu deket banget sama beliau. Beliau! Masih ngomong 2 kali dia ngomong beliau itu. Pas ditanya hubungannya kayak gimana, emang hubungannya baik banget nih mereka nih itu. Makanya saya nggak nyangka nih si Yuda nih kayak gini nih. Apa dia psikopat apa gimana nih? Kok bisa-bisanya dia mengkhianati saya dan itu darah daging saya loh gitu. Ini 2 kali dia sebut kata beliau. Silakan. Saya mau ucapin terima kasih untuk pihak kepolisian yang sudah sangat cepat mengusut kasus ini ya Kak. Ini belum sampai 1 minggu, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali untuk tim kepolisian semuanya. Nah, ini dia ngucapin terima kasih sama kepolisian ya, dan cara mengucapkan terima kasihnya nih, ini nggak tahu ya, Let's Go orang awam soalnya ya, harus ada pakar psikologis ya. Nah, yang Let's Go nggak habis pikir kenapa dia nggak ngucapin sama Dimas. Kan sekarang mereka kan di posisi yang sama sih, Dimas Engger nih, Engger Dimas ya. Harusnya kan Tamara juga makasih sama mantan suaminya. Saya mau makasih banget sama mantan suami saya, Engger Dimas. Sekarang saya pengen berdua nih bekerja sama untuk mengungkap kejahatan motif di balik meninggalnya Dante gitu loh. Dan dia masih bilang
Dante ini berhubungan baik sama si pelaku berdebah iblis ini. Logikanya sih kita jadi membenci si pelaku ini dan balik ke Enggar Dimas ini, dimana Enggar Dimas ini mungkin memang sayang sama Dante, dan dia harusnya sesama orang tua, ayah dan ibu tuh bekerja sama mengungkapkan motif dari si Yuda bangsat ini. Nah, setiap Tamarani diwawancara, dia tuh selalu mengatakan ini orang kepercayaan saya, dan dia nggak pernah bilang orangnya itu siapa, selalu bilang dia orang kepercayaan saya titipin sama orang kepercayaan saya gitu. Nah, apalagi pas dia bilang aku gigitin juga itu di IGD, aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu loh. Tamarnya bilang, iya itu saya yang gigit, itu saya yang cubit setelah Dante meninggal dunia. Nah, ini nggak tahu, kita harus tunggu hasil otopsi bahwa luka-luka lebam ini dan juga bekas gigitan ini apakah benar setelah Dante meninggal dunia. Nah, ini harus dilakukan otopsi yang lebih jauh oleh kepolisian untuk mengecek luka lebam ini bisakah terbuat setelah Dante meninggal dunia atau sebelum Dante meninggal dunia. Nah, walaupun cerita seperti itu, kita harus dibarengin dengan fakta yang ada gitu. Karena sekali lagi ini bukan tuduhan, ini hanya untuk dugaan. Lidah itu tidak bertulang, teman-teman. Terus anaknya Yuda yang kecil ini, nah apakah tahu perlakuan papanya ya? Makanya dia diem aja. Nah, ini juga mungkin ada psikolog anak yang bisa menanyakan sama si anak di sebelah Dante ini, anak cewek ini, anaknya Yuda ini, apa sih yang dia lihat gitu? Atau adakah obrolan dari papanya, kamu jangan bilang siapa-siapa ya, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, ini psikologi anak bisakah untuk menggali informasi dari anak Dante ini. Nah, Responnya setelah melihat CCTV? Sudah. Bagaimana responnya mungkin setelah melihat CCTV itu? Ya, itu bukan kelakuan manusia sih. kelakuan dajjal. Kelakuan mungkin manusia purba atau binatang. Kelakuan iblis itu, Mas. Dan maaf, gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi. Masih. Nah, jadi itu reaksi Enggar Dimas ya, dia pakai masker supaya takutnya tidak bisa mengontrol emosi, dan let's go ngerti, sesama pria ini let's go ngerti gitu. Dan kabarnya dari 1 bulan yang lalu si Dante ini udah minta nih sama ayahnya, dia nggak mau berenang gitu. Dia kabarnya tuh dia minta tolong papanya ini bilangin sama mama ya Pak ya, Dante ini nggak mau berenang gitu. Harusnya udah ada ciri-ciri Dante ini kok takut banget berenang. Jangan-jangan curigaan kita ini bukan pertama kalinya Dante itu dicoba ditenggelamkan. Apakah sebelum-sebelumnya Dante udah pernah dicoba untuk ditenggelamkan? Nah, ini pertanyaan kita semua guys ya. Kita harus wajib curiga sama pelaku berdebah bangsat ini. Dan menurut kepolisian dia menenggelamkan Dante ini sebanyak 12 kali. Jadi 12 kali ditekan-tekan ke bawah sampai akhirnya Dante meninggal dunia. Dan sudah dapat dari Twitter gitu. Dia bilangnya, perlu saya sampaikan bahwa yang mengawali ya, dan berinisiatif melakukan pelaporan itu adalah salah satu kunci. Aksi tersebut itu berkoordinasi sama pihak kolam renang. Dan pihak kolam renang langsung melaporkan ini ke Polsek Durensawit. Di mana di situ katanya ada perdebatan. Yang berhak untuk mengajukan laporan, Bapak Ibu nih yang berhak mengajukan laporan, Bu, itu adalah keluarga korban, Bu. Nah, tapi si saksi-saksi ini sama pihak kolam renang itu memberikan bukti CCTV ke polisi. Coba bayangannya adalah andaikan kasus ini nggak ada yang melapor, udah tentu Dante ini dikatakan tenggelam oleh kepolisian ya. Ini dugaannya ada satu saksi kunci dan pihak kolam renang malah yang melaporkan ke polisi. Kenapa dari pihak korban itu tidak melaporkan? Mungkin masih shock ya dengan kabar Dante tenggelam gitu. Apalagi kan Jagain ini kan adalah orang kepercayaan saya itu. Namanya udah orang kepercayaan, apa yang dia omongin saya percaya semuanya. Karena dia adalah orang kepercayaan saya. Nah, jadi mungkin Mbak Tamara ini masih bucin banget dengan orang kepercayaannya Mbak Tamara. Kabarnya ini juga keluarga dari Yuda ya membuat stories gitu, yang sabar ya saudara, gue tahu lo bukan pembunuh gitu, gue tahu lo nggak sengaja, itu kabarnya. Emang banyak orang yang udah nungguin momen untuk lo kayak begini gitu, udah gue catetin namanya gitu. Katanya gue tahu lo bukan pembunuh, gue tahu lo nggak sengaja, gue tahu tiba-tiba lo nggak sengaja nyamperin Dante dan lo narik pinggang Dante ke dalam air gitu, lo tuh kelihatan banget itu tuh nggak sengaja. Gue tahu lo tuh nggak sengaja banget kan untuk pinggang Dante ke bawah sampai 12 kali gitu. Untuk sekali 2 kali mungkin nggak sengaja. Tapi kalau 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 12 kali menurut kepolisian, apakah itu tidak sengaja, Mas? Nah, saudara boleh tapi lihat juga fakta-fakta yang ada. Alhamdulillah sekarang untuk aku sudah ketangkap. Jadi ya
aja. Dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak semua orang bilang aku diem. Tapi kan sekarang Kak Sandy yang tahu, Mbak Dian yang tahu, Kak Kris yang tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai akhir. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya dibisukin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Terus salah satu tayangan Mbak Tamara ini kan sedikit curiga ya. Netizen tuh bukan curiga Mbak Tamara ini ada andil dalam kasus pembunuhan ini ya, bukan. Tapi kita curiga kenapa Mbak Tamara ini nggak gamblang menyebutkan siapa orangnya, terkesan menutupi siapa pelakunya. Bukan siapa pelakunya ya, maksudnya si Yuda ini, Mbak tuh nggak bilang, ya itu dia pacar saya, namanya si Yuda gitu. Dia udah saya titipin nih, kenapa sih Yuda ini bisa lalai itu dalam ngawasin anak saya, itu saya nggak ngerti gitu. Coba kamu semua wartawan tanya Yuda deh gitu. Kita nggak pernah lihat Yuda sama Mbak Tamara ini dalam satu frame diwawancarai sama wawancara gitu. Karena kan yang jagain Dante ini kan si Yuda atas memang seizin Mbak Tamara gitu. Tapi kok Mbak Tamara mulu nih yang ditanya sama wartawan ya. Sedangkan kalau Let's Go sih logikanya Mbak Tamara nih masih pacaran sama si Yuda kan. Harusnya kan berdua gitu. Ini orangnya nih. Coba kamu jelasin sama wartawan. Kamu gimana sih? Kok bisa tenggelam gitu anak saya gitu. Kita cuman curiga kenapa Mbak Tamara ini tidak bersama orang kepercayaan. Teman dekat kamu yang dipercaya melakukan hal ini. Siapa sih ada yang nyangka? Nggak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Ditanya masih sama wartawan ya, mendekat kamu nih, kamu nyangka nggak? Dia bilang nggak nyangka. Siapa sih yang nyangka? Perlahan sekarang saya pengen tahu apa motifnya ya. Nah ini menurut Let's Go ya, logika Let's Go, ini agak aneh sih. Kenapa? Karena harusnya yang paling curiga itu si Mbak Tamara, dan dia selalu bilang dekat gitu. Bilangnya pacar atau nggak bilangnya Yuda, ini namanya udah berdebah nih. Ditanya motifnya apa, saya nggak ngerti nih kenapa, apa maksudnya Yuda nih menenggelamkan anak saya? Apa dia cemburu sama saya atau dia cemburu sama mantan suami saya gitu? Gigitin, itu kan gimana ya? Seorang ibu, anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha biar dia bangun tuh gimana? Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Nanti rasanya itu lihat Dante udah tidur gitu, gak dapat. Jadi aku juga itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan. Jadi dari kemarin aku dibilangnya ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante itu aja. Harusnya kan sekarang Mbak Tamara tahu siapa pelakunya. Mbak Tamara gigit itu orang. Si Yuda tuh Mbak Tamara gigit, cakar, jambak, pukul gitu. Netizen tuh gemes, kita aja gemes sama Yuda loh. Kalau bisa kita pukulin nih Yuda. Tapi Mbak Tamara sebagai ibunya Dante ya yang dihianati, kok bisa nggak kesel gitu? Kok bisa nggak mengutuk si berdebah Yuda ini? Itu salah satu kecurigaan netizen dan juga termasuk Let's Go ya. Tapi kita nggak tahu karakter asli dari Tamara ini seperti apa. Nah semoga nanti dari pakar psikologi, pakar ekspresi lainnya bisa mengungkapkan bahwa oh memang Mbak Tamara ini nggak ada keterlibatan dalam kasus ini, atau memang dia orangnya memang kayak gini aja, karakter aslinya memang kayak gini gitu, bukan karena ingin menutupi sesuatu ya. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Ini kaget banget, fakta-fakta terbaru, update terbaru, petunjuk terbaru tentang kasus kali ini. Coba komen pendapat kalian di kolom komen. Nah, pasti Let's Go bacain tuh, soalnya teori-teori kita kan pasti banyak berbeda-beda ya gitu. Thank you banget nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, bye.